Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dr. Anggia Sekar Putri, SMM. Pada saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Saya telah mengabdi di STE Pembangunan Tanjung Pinang sejak tahun 2018 dan saat ini saya bertugas di program studi S1 Manajemen dan mengampu mata kuliah kepemimpinan. Mata kuliah ini merupakan peminatan pada manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Metode pengajaran yang saya lakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STE Pembangunan Tanjung Pinang adalah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode yang pertama yaitu Delivery. Jadi pada penyampaian materi perkuliahan, saya akan memberikan materi dalam bentuk soft file pada e-learning STE Pembangunan Tanjung Pinang, yaitu SIAKAD versi 2. Selain itu, metode yang selanjutnya adalah saya juga melampirkan berbagai buku-buku yang sesuai dengan yang telah dilampirkan pada RPS. Metode yang kedua yaitu interaction. Dalam hal ini, saya akan melakukan interaksi kepada mahasiswa saya yang juga pada saat di kelas mereka juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada saya. Namun apabila mereka ingin menanyakan hal yang lebih lanjut, mereka dapat menggunakan sesi forum yang juga ada di e-learning kami. Selain e-learning kami, dalam hal ini interaction juga mereka dapat melakukan berkomunikasi dengan saya menggunakan WhatsApp group yang telah kami bentuk bersama. Metode yang ketiga yaitu assessment. Assessment di sini saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa saya yang dapat juga mereka upload dan juga download di e-learning kami yaitu SIAKAD versi 2. Saya akan menilai mahasiswa saya berdasarkan beberapa poin. Yang pertama menggunakan nilai UAS yaitu sebanyak 40%, UTS 30%, tugas dan presentasi kelompok sebanyak 15% dan juga kuis serta tugas individu sebanyak 15%. Pada saat ini, saya akan memberikan micro teaching pada salah satu kelas saya yang saya ampu yaitu pada mata kuliah kepemimpinan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 12 yaitu mengenai kepemimpinan adaptif dalam organisasi modern. Apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan 12 hari ini yaitu tentang prinsip-prinsip kepemimpinan adaptif dan juga responsif dalam menghadapi tantangan yang dinamis. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan juga studi kasus adaptasi organisasi. Penilaian yang dilakukan adalah tugas analisis kasus kepemimpinan adaptif. Mata kuliah kepemimpinan ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa pada semester 6 yang mengambil peminatan manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Dengan prasyarat, mereka harus sudah mengambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan juga perilaku keorganisasian. Baiklah, pada materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan 12 ini telah sesuai dengan RPS yang juga sudah saya lampirkan. Nah, dalam materi hari ini, capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran prodi yang pertama adalah CPL 1 mengenai sikap, CPL 2 mengenai pengetahuan, CPL 3 mengenai keterampilan umum, dan CPL 4 mengenai keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu terdiri dari 4, yaitu CPMK 1 memahami konsep dasar, CPMK 2 menganalisis berbagai gaya kepemimpinan, CPM 3 menerapkan konsep kepemimpinan, dan CPMK 4 mengembangkan keterampilan komunikasi. Deskripsi singkat pada mata kuliah kepemimpinan ini membahas tentang menekankan pentingnya seorang mahasiswa untuk memahami peranan kepemimpinan dalam mewujudkan kesuksesan organisasi. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengetahui bagaimana
perbedaan antara pemimpin dan juga manajer. Di samping itu, untuk memahami pemimpin menetapkan kebijakan organisasi dan mengembangkan keterkaitan antara organisasi dan juga pengikutnya. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami bagaimana membangun hubungan dengan pemangku kepentingan yang ada dan membuat perubahan dalam sebuah organisasi. Metode dan strategi pembelajaran yang berbasis OBE ini berpusat pada mahasiswa, yaitu Student Learning Center Learning. Strategi dan metode yang digunakan mencakup kombinasi, yaitu merupakan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi atau role play, pembelajaran proyek, dan juga pembelajaran daring atau blended. Bahan kajian materi pembelajaran yang akan dilampirkan selama 1 semester ke depan, yaitu pada pertemuan 1 membahas tentang pengantar kepemimpinan, pertemuan 2 tentang teori trait dan karakteristik, pertemuan 3 tentang gaya kepemimpinan, pertemuan 4 tentang kepemimpinan situasional, pertemuan kelima tentang kepemimpinan transaksional versus transformasional, pertemuan 6 tentang kepemimpinan karismatik dan visioner, pertemuan 7 mengenai kepemimpinan etis dan servant leadership, dan pertemuan ke-8 yaitu mereka akan melaksanakan ujian tengah semester yang materinya adalah dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Setelah mereka melakukan UTS, pada pertemuan 9 mereka akan mempelajari tentang komunikasi kepemimpinan, yang ke-10 kepemimpinan tim dan kolaborasi, 11 kepemimpinan dalam perubahan organisasi, 12 yaitu pertemuan yang akan kita bahas pada hari ini tentang kepemimpinan adaptif dalam organisasi modern, ke-13 tentang kepemimpinan strategis, 14 tentang kepemimpinan teknologi dan digital atau e-leadership, 15 tentang kepemimpinan lintas budaya dan global, dan pada pertemuan ke-16 mereka akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Metode yang dilakukan pada ujian UTS ataupun UAS itu merupakan ujian tertulis komprehensif yang penilaiannya telah saya jelaskan di awal tadi. Pada materi tentang kepemimpinan, saya mempunyai berbagai buku panduan, yaitu buku yang utama menggunakan buku dari Nordhaus tahun 2020, Yukel pada tahun 2013, dan juga Robbins pada tahun 2020. Nah, selain buku-buku utama tadi, saya juga menggunakan sumber-sumber pendukung, yaitu jurnal-jurnal yang telah terakreditasi SINTA ataupun Scopus. Baiklah, pada bobot penilaian ini di kampus STI Pembangunan Tanjung Pinang terdiri dari A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang telah memiliki rentang nilai dan juga bobotnya masing-masing. Baiklah, kita akan melihat video pembelajaran pada pertemuan 12.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dr. Anggia Sekar Putri, SMM. Hari ini akan memaparkan materi pada perkuliahan kepemimpinan. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kepemimpinan adaptif dalam organisasi modern. Baiklah, tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami konsep dasar kepemimpinan, menjelaskan pentingnya kepemimpinan adaptif, menganalisis berbagai gaya kepemimpinan, dan mendorong refleksi peran mahasiswa sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Apa itu kepemimpinan atau leadership? Kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan itu memiliki 4 elemen penting. Yang pertama adalah pengaruh. Pengaruh di sini adalah influence, bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi para bawahannya. Yang kedua adalah tujuan. Dalam sebuah kepemimpinan itu memiliki tujuan bersama agar perusahaannya mencapai profit. Yang ketiga adalah tim. Dalam kepemimpinan tidak ada sebuah kepemimpinan yang bisa berdiri sendiri, maka ia memerlukan sebuah tim yang biasanya itu lebih dari 1 orang. Dan yang keempat adalah nilai-nilai. Nilai-nilai di sini adalah dalam seorang pemimpin itu memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah leadership style atau gaya-gaya kepemimpinan. Pergunakanlah gaya kepemimpinan sesuai konteks dan kebutuhan tim. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang berbagai gaya kepemimpinan atau different leadership style. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan otoriter. Nah, dalam gaya kepemimpinan otoriter ini menjelaskan tentang pemimpin yang memegang kendali penuh dalam sebuah organisasi. Nah, karakteristiknya adalah komunikasinya hanya satu arah dari atasan kepada bawahan. Nah, selanjutnya adalah democratic leadership. Di sini adalah kepemimpinan yang melibatkan partisipasi aktif dari para bawahannya. Nah, dalam hal ini karakteristiknya adalah komunikasinya 2 arah. Yang ketiga adalah transformational leadership. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi para bawahannya untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah transactional leadership. Kepemimpinan transaksional itu adalah berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan juga bawahannya. Di sini pemimpin memberikan penghargaan kepada bawahannya atas kinerja bawahan, dan apabila bawahan tersebut melakukan kesalahan, maka pemimpin berhak untuk menghukum para bawahannya. Yang kelima adalah servant leadership atau kepemimpinan melayani. Untuk topik kepemimpinan melayani itu adalah menempatkan kebutuhan orang lain sebagai prioritas utama dan berupaya melayani terlebih dahulu sebelum memimpin. Khusus untuk servant leadership itu biasanya bergerak di bidang perusahaan-perusahaan yang di bidang pelayanan seperti puskesmas, rumah sakit, lalu kantor dinas kependudukan, atau juga dinas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Dan yang keenam adalah kepemimpinan laissez-faire. Dalam hal ini laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang ditandai dengan pemimpin yang memberikan kepercayaan kepada para bawahannya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam hal laissez-faire ini berarti keterlibatan pemimpin itu sangatlah minim, karena dalam setiap pengambilan keputusan itu diambil oleh para anggotanya. Selanjutnya adalah kepemimpinan situasional. Nah, dari keenam gaya kepemimpinan yang tadi, itu ada satu lagi kepemimpinan yang disebut sebagai kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional itu adalah kepemimpinan yang fleksibel dan berubah-ubah sesuai dengan yang pertama tingkat kesiapan tim.
semakin solid tim yang ada di bawahnya, maka peran dari para pemimpinnya akan semakin berkurang. Yang kedua adalah kompleksitas tugas. Apabila tugas sudah didelegasikan kepada para bawahannya, maka pemimpin harus bisa mempercayai para bawahannya. Yang ketiga adalah waktu dan sumber daya. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi ataupun perusahaan. Pemimpin yang adaptif adalah pemimpin yang efektif, bisa menyesuaikan di berbagai situasi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus di sini adalah saya memberikan sebuah kasus kepada kalian untuk kita bisa berdiskusi bersama. Yang pertama adalah seorang manajer di sebuah perusahaan rintisan harus memilih antara kontrol penuh atau membebaskan tim berinovasi. Nah, diskusinya adalah gaya apa yang paling tepat digunakan dan mengapa. Baiklah, selanjutnya adalah question and answer. Di sini adalah kita akan berdiskusi tentang topik yang kita bahas pada hari ini. Baik, ada pertanyaan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Faris dengan NIM 22612037. Izin Bu, bertanya untuk materi hari ini. Bagaimana seorang pemimpin yang memiliki karakter cenderung lebih ke otoriter, tetapi organisasinya justru membutuhkan gaya kepemimpinan yang demokratis untuk bertahan dan berkembang. Apakah seseorang yang memiliki gaya kepemimpinan tersebut harus mengubah gaya kepemimpinannya atau digantikan dengan orang lain yang lebih sesuai? Terima kasih. Baik, izin Bu, perkenalkan nama saya Alif Surya Akbar, NIM 2261-2004. Izin Bu bertanya mengenai materi yang Ibu paparkan tadi. Jika semisalnya Bu, saya lebih nyaman untuk menjadi pemimpin yang membiarkan anggota ataupun tim saya itu bekerja secara mandiri. Tapi terkadang hasil dari kerja mandiri tersebut itu kurang maksimal. Nah, apakah dari cara tersebut itu membuat saya pemimpin yang apakah gaya kepemimpinan tersebut salah? Dan apakah menurut Ibu saya harus mengubah kepribadian saya agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 2361-2001. Izin bertanya terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Di organisasi tempat saya magang, saya sering melihat pimpinan itu berganti-ganti cara kepemimpinannya. Kadang tegas dan otoriter, kadang juga demokratis, dan di lain waktu juga sering membiarkan tim bekerja tanpa arahan. Apakah situasi seperti ini mencerminkan kepemimpinan situasional atau justru ketidakkonsistenan yang membingungkan tim? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Adelia. Dalam hal ini, kepemimpinan situasional bukanlah kepemimpinan yang tidak memiliki kriteria yang pasti. Tapi dalam kepemimpinan situasional di sini adalah menjelaskan bagaimana seorang pemimpin itu mampu untuk beradaptasi terhadap situasi. Tergantung dari tingkat kesiapan tim, kompleksitas tugas, dan juga waktu serta sumber daya. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam sebuah organisasi, yaitu komunikasi, haruslah menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh atasan dan juga bawahannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Alif. Tidak ada gaya kepemimpinan yang mutlak salah. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire ini cocok untuk tim yang sudah mandiri, tetapi tidak untuk semua situasi. Anda tidak perlu mengubah kepribadian, tetapi bisa mengembangkan kemampuan adaptif dan juga refleksi. Pemimpin yang baik terus belajar dan menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi tim dan tantangan yang dihadapi. Baiklah, untuk pertanyaan dari Salman tadi, seorang pemimpin haruslah mampu untuk beradaptasi dengan segala situasi.
Meskipun karakter pribadi berperan dalam menentukan gaya kepemimpinan, gaya tersebut bukanlah satu hal yang statis. Nah, di sini seorang pemimpin dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, belajar empati, dan juga bisa bekerja sama dengan para bawahannya. Jika pemimpin merasa bahwa gaya kepemimpinan demokratis itu lebih tepat untuk organisasinya, maka ia haruslah bisa belajar untuk menjadi pemimpin yang bisa beradaptasi. Tapi apabila pemimpin tersebut tidak mampu untuk merubah gaya kepemimpinannya, maka diperlukan evaluasi untuk pergantian pemimpin. Selanjutnya adalah diskusi dan juga tugas reflektif yang akan kita bahas di minggu depan. Nah, yang pertama adalah tuliskan pengalaman Anda menjadi seorang pemimpin dalam kelompok kecil. Yang pertama, gaya apa sih yang akan Anda gunakan dari ke 6 plus 1 tadi, gitu ya, ada 6 dan juga plus 1 karena ada kepemimpinan situasional. Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan yang Anda terapkan sudah efektif? Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah jelaskan pola pemikiran Anda. Nah, tugas tersebut akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, kita di akhir pertemuan pada pagi hari ini. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah pemimpin yang hebat bukanlah pemimpin yang selalu benar, tapi pemimpin yang mampu belajar dan menyesuaikan diri. 3 kunci kepemimpinan masa depan: adaptif, etis, dan reflektif. Baiklah, telah selesai materi pada pagi hari ini, yaitu kepemimpinan adaptif dalam organisasi modern. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah melihat bersama video pembelajaran pada pertemuan 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga telah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Pada metode delivery, saya juga sudah menyampaikan secara langsung kepada mereka materi yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, di sisi lain, selain saya menyampaikan secara langsung, mereka juga dapat mendownload materi pada e-learning kami, yaitu SIAKAD versi 2. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu interaction, selain di e-learning sudah dilampirkan juga di forum, kami juga tetap dapat berkomunikasi secara langsung dengan question and answer pada video tersebut. Nah, yang ketiga yaitu assessment. Saya setelah memberikan materi, mereka juga akan saya berikan tugas merupakan diskusi dan juga tugas reflektif. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri untuk unjuk kerja Tidama Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat dan dapat membantu proses penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.